Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menceritakan misteri Bukit Soeharto di Kalimantan Timur. Halo guys, welcome back to my channel di Barembak Official. Siapa yang tidak kenal Bukit Soeharto, apalagi orang-orang Kalimantan Timur, pasti mengetahui Bukit Soeharto itu ada di mana. Tingkat keangkerannya pun luar biasa di sana. Siapapun yang pernah ke sana pasti sudah tahu cerita di balik Bukit Soeharto. Hari ini kita akan menceritakan misteri Bukit Soeharto yang ada di Kalimantan Timur. Bagaimana kelanjutannya? Ikutin kita terus. Check it out. Kali ini ada sebuah kisah yang sangat bikin bulu kuduk kalian semua merinding. Gimana enggak? Lokasinya aja ada di calon ibu kota Indonesia baru di Kalimantan Timur. Kali ini ada sebuah cerita tentang misteri Bukit Soeharto yang ada di Kalimantan Timur. Ada sebuah nama, salah satu orang bernama Bri. Dia menceritakan tentang pengalaman waktu bertugas ke daerah Samarinda, Kalimantan Timur. Lalu lama, tepatnya pada tahun 2013. Namun pengalaman tersebut tak akan pernah dilupakan saking mengerikannya. Bri berangkat dari Jakarta menuju Balikpapan, lalu bertolak ke Samarinda. Kata dia, pemandangan sepanjang perjalanan dari Balikpapan menuju Samarinda sangatlah bagus. Sebagai orang yang suka jalan-jalan, dia begitu excited. Apalagi saat melewati hutan rindang bernama Bukit Soeharto. Wilayah hutan rasa tersebut ditumbuhi lebatnya pepohonan, pemandangan tampak indah dan menyegarkan saat terang hari. Anda pasti sudah menyangka di wilayah hutan lebat indah ini pasti ada kisah-kisah horor di baliknya. Yang benar saja, kawasan hutan raya ini memang identik dengan kisah mistis. Kejadian kriminal, pembunuhan, pembegalan sering diperdengarkan. Perjalanan Bri melewati Bukit Soeharto tak menemui kendala apapun. Perjalanan berjalan mulus seperti jalan Bukit Soeharto. Namun kisah mistis dimulai dari Bri menginjakkan kaki di hotel tempat dia bermalam. Setibanya di Samarinda, Bri bermalam di sebuah hotel berbintang dengan pemandangan yang sangat indah. Dari balkon kamar Bri, pemandangan dempetan bangunan dan rumah kota Samarinda terlihat dengan luas. Bri mengatakan ada yang hal ganjil saat dia memasuki kamar hotel. Bri ingin termasuk orang yang tak biasa tidur sendirian di kamar dengan kamar twin bed. Katanya, dia ingin mengalami kejadian tak mengenakan berkaitan dengan twin bed yang ada di kamarnya. Singkat cerita, dia meminta pihak hotel untuk pindah ke kamar di mana dia bisa tidur di kamar single bed. Sayangnya ada seperti memang sudah berjodoh karena ada satu dua hal Bri tetap bermalam di kamar twin bed tersebut. Ada yang aneh dari kamar yang ditempati Bri. Saat dia sedang berada di kamar mandi, terdengar suara laki-laki samar-samar, terdengar minta tolong. Dia berkata seperti ini, "Tolong antarkan kami pulang." Namun Bri tak mengubris. Dia mengabaikan semua laki-laki tersebut dan melangkah pergi meninggalkan kamar untuk jalan-jalan keliling kota Samarinda. Setelah puas jalan-jalan,
dia kembali ke hotel sendirian. Saat itu jam menunjukkan pukul 10 malam. Perjalanan yang melelahkan membuat Bri memutuskan untuk berendam air hangat. Dia begitu menikmati nyamannya berendam hingga hampir saja ketiduran. Tiba-tiba suara samar-samar laki-laki meminta tolong kembali terdengar di telinga Bri saat sedang mandi air hangat. Laki-laki yang terdengar samar-samar ini melontarkan, "Tolong antarkan kami pulang." Lalu Bri mengabaikan semua suara tersebut. Dia segera tidur dan menyalakan TV seperti biasanya yang sering dilakukan. Karena dia tak nyaman tidur dengan 2 twin bed sendirian, dia meletakkan tas di atas kasur satunya. Malam itu sepertinya malam paling sial bagi Bri. Dia memimpikan hal yang mengerikan. Di dalam mimpinya, dia mendengar suara laki-laki meminta tolong lagi. Kata-katanya tidak berubah dari pertama dia meminta tolong. Kata-katanya seperti ini, "Tolong antarkan kami pulang." Mengerikan, dia bermimpi didatangi 2 orang laki-laki dengan wujud yang menakutkan. Pria yang pertama berpostur tinggi besar, mengenakan pakaian normal seperti orang kebanyakan. Tapi yang menyeramkan, leher pria tersebut hampir putus. Darahnya pun masih bercucuran membasahi pakaian mereka. Tak sampai di situ, lebih menakutkan, pria satu lagi berdiri tanpa kepala. Ketakutan Bri pun bangun dengan napas yang tersengal-sengal. Saat dia terbangun, dia tidur dengan posisi miring kiri menghadap jendela kamar, membelakangi tempat tidur kosong. Bayangkan posisinya, jendela kamar yang keseluruhannya tertutup tirai, dia biarkan sebagian terbuka hingga sebagian kaca jendela terlihat dari kasur. Ketika masih kaget dengan mimpi yang dialami, tiba-tiba pandangan Bri menangkap hal aneh dari dalam kaca. Kaca tersebut memantulkan suatu dan keadaan di belakang Bri, yang di situ tempat tidur kosong. Karena penasaran, Bri mencoba untuk lebih memperhatikan, lebih fokus dari penuntutan. Kaca tersebut terlihat 2 sosok laki-laki yang hadir di dalam mimpinya. Mereka tepat berada di belakang Bri. Seorang laki-laki duduk di tempat tidur menghadap Bri, satu lagi berdiri menghadap Bri, dia tanpa kepala. Nah geng, itu tadi cerita salah satu kalau bisa dibilang karyawan atau dia bekerja di daerah Samarinda. Nah dia menyewa hotel tempat dia kerja, terus dia mengalami cerita atau mengalami bisikan. Mungkin kalau dari cerita yang beredar, 2 orang tadi itu dibunuh di daerah Bukit Soeharto dan mayatnya pun tidak diketemukan. Ibarat kata mereka mati penasaran. Jadi Bukit Soeharto ini sangatlah angker. Banyak orang mengetahui tempat lintasan, apalagi kita melintasi jalan Bukit Soeharto itu kalau di malam hari, buset, bau-bauan, harum-haruman. Bahkan mobil kita, sepeda motor kita pun kita bisa merasakan kehadiran orang-orang di situ. Pokoknya sangatlah angker. Orang Samarinda, apalagi Kalimantan Timur, tahu semua Bukit Soeharto itu bagaimana keangkerannya.
Oke, itu saja dari saya. Cerita horor mengenai Bukit Suharto. Kurang lebihnya mohon maaf. Maka dari itu kita lanjut lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.